mengingat orang tua, hadirkan wajahnya seolah-olah berhadap-hadapan dengan kita. Lalu kita doakan kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah, wali walidayya, dan ampuni pula dosa kedua orang tua saya ya Allah, warhamhuma, kasihani mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasihani aku, menyayangi aku, mencintai aku di waktu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah, malam ini kita hadir bersama di tempat ini dalam rangka bertakziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhum Dr. Andes Haji Andi Azikin Mangkona MSI. Kalau malam ini kita yang datang bertakziah, suatu saat nanti kita selesai yang ditakziahi. Yang hadir malam ini adalah calon-calon jenazah. Ada yang mungkin dibilang ngerinya Ustaz. Ya memang begitulah kenyataannya. Kita semua yang hadir ini kan makhluk yang bernyawa, dan Allah sudah gariskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebenarnya kematian itu bukan masalah, dan kematian itu adalah hal yang biasa, karena kita semua pasti akan mengalaminya nanti. Yang luar biasa adalah ketika setelah kematian itu nanti kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Itu yang luar biasa. Kematian biasa-biasa saja, tidak usah kita takut. Mau takut atau tidak pasti mati. Walaupun memang kita jujur kadang-kadang kalau ingat mati itu juga agak ngeri. Kalau ingat mati itu biasanya ada ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu bukan pada kematiannya, tapi ketakutan kita adalah apa gerangan yang akan terjadi setelah kematian kita. Karena dalam keyakinan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam keyakinan kita bahwa setelah kematian akan ada pembalasan dari Allah. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Tidak satu pun yang akan meleset dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Makanya dalam Al-Quran di surah Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, dia akan melihatnya dan Allah pasti akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan walaupun hanya sebesar zarah, maka pun juga dia akan melihat dan Allah akan berikan balasan. Jadi tidak ada yang luput. Kalau sekarang ini di lampu merah dipasang CCTV, mungkin ada saja kendaraan yang melanggar yang bisa luput dari CCTV. Tapi CCTV-nya Allah, kita tidak bisa luput. Semua akan diperhitungkan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti balas.
Dan sekecil apapun keburukan dan kejahatan yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya dengar-dengar almarhum ini, beliau selama hidupnya tidak pernah masuk rumah sakit, kecuali pada saat terakhir beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau masuk rumah sakit. Karena memang beliau pernah mengatakan, ini yang sampai ke telinga saya, bahwa kalau saya masuk rumah sakit, itulah yang pertama dan terakhir kalau sakit. Ini tentu bukan orang sembarangan. Tidak semua orang bisa mengukur dirinya, tidak semua orang bisa memahami dan mengetahui hal-hal yang rahasia. Sebenarnya ini rahasia Allah, tapi beliau bisa mendapatkan itu. Berarti beliau ini bukan orang sembarang. Pertama. Yang kedua, saya dengar beliau di Pabentengan sana, Jalan Manuruki, beliau merintis, menggagas pembangunan masjid. Ini juga adalah sesuatu yang luar biasa, merupakan amal jariah yang selama masjid itu dipakai oleh orang yang hidup, bukan hanya sholat saja, yang penting dipakai itu masjid, entah untuk melakukan ibadah mahdoh atau ibadah sosial, maka selama itu almarhum di alam barzah sana insya Allah akan mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah meninggal kita punya orang tua, meninggal kita punya keluarga, handai tolan, sahabat, karib, kerabat, ada 3 doa itu yang paling bagus kita kirimkan. Pertama, memohonkan pengampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang kedua, meminta kepada Allah agar seluruh amalnya diterima, baik yang ikhlas maupun tidak ikhlas. Dan yang ketiga, minta kepada Allah supaya amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita kupas pada malam hari ini satu persatu. Pertama, kenapa kita harus memohonkan istighfar, pengampunan kepada Allah orang yang sudah meninggal? Sampaikah itu kepada almarhum? Jawabnya sampai. Karena kalau kita sholat jenazah, doa yang kita baca, Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki, Allahumma gfir laha, kalau perempuan, artinya ya Allah ampunilah dia. Ini yang kita baca kalau kita sholat jenazah. Memohonkan kepada Allah bukan hanya anaknya, tapi kita juga kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Memohonkan pengampunan kepada Allah itu boleh-boleh, sah-sah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sholati orang kita tidak tahu siapa namanya, ikut sholat jenazah. Kalau kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita selalu ikut sholat jenazah, tapi kita tidak tahu siapa yang kita sholati. Tapi kita memohonkan pengampunan kepada Allah, dan pengampunan itu sampai kepada Allah. Jadi anak, jangan menjadi anak yang durhaka setelah orang tua kita meninggal. Karena anak yang durhaka kepada Allah itu jangan pernah bermimpi masuk surga. Jangankan masuk, baunya surga jauh dari anak yang durhaka. Ada anak meninggal di orang tuanya, tidak pernah doakan. Padahal setelah orang tua kita meninggal, justru doa kita harus semakin banyak lagi kita sampaikan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika Rasulullah dibuka penglihatannya oleh Allah, dihamparkan alam barzah, Nabi melihat ada seorang mayat yang sedang dihukum, sedang dicambuk oleh malaikat. Pada saat dicambuk, malaikat menghentikan cambukannya kepada mayat itu. Lalu si mayat bertanya, kenapa engkau menghentikan cambukanmu?
wahai malaikat. Lalu malaikat berkata, bagaimana aku akan mencambuk kamu sedangkan anakmu memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar dari bibir sang anak disampaikan kepada orang tua membuat siksa kubur ditangguhkan, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya jangki meninggal sebelum anak tak pintar baca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa Bapak Ibu. Mungkin kita bilang, kalau itu dipade gampang ji. Memang kedengarannya mudah, gampang kita ucap dan hafal. Tapi ketika doa ini kita resapi, itu membuat kita kadang-kadang sulit untuk menahan air mata kita. Bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya, ketika kita baca doa ini, Pak, mengingat orang tua, hadirkan wajahnya seolah-olah berhadap-hadapan dengan kita, lalu kita doakan kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah, wali walidayya, dan ampuni pula dosa kedua orang tua saya ya Allah, warhamhuma, kasihani mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasihani aku, menyayangi aku, mencintai aku di waktu kecil. Kita semua sekarang ini yang usianya sudah 40 tahun ke atas, yang kita butuhkan bukan lagi harta yang banyak, tapi yang kita butuhkan adalah anak soleh, anak soleha kelak yang akan mendoakan setelah kematian kita. Bukan berarti dengan tomat cari nafkah, tidak. Tapi yang lebih kita butuhkan dari semua materi yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah anak yang soleh, anak yang soleha, yang kelak setelah meninggalnya kita, dia selalu mengangkat tangan memohon kepada Allah supaya kita ini orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, tidak ada yang hadir malam ini yang tidak ada dosanya. Tidak terkecuali yang bicara, yang bilang kiai, ustaz, tidak ada dosanya. Tidak ada yang jamin kita kecuali hanya Nabi dan Rasul yang dijamin oleh Allah tidak berdosa. Tapi kita yang bukan Nabi, kita yang bukan Rasul, tidak ada jaminan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita sempat beristighfar, sempat bertobat baru meninggal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempat beristighfar, lupa bertobat, kita meninggal, doa anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang soleha sangat kita harapkan di alam kubur kita nanti. Makanya dalam kesendirian kita Bapak Ibu banyak-banyak kita beristighfar, berenung tentang hidup yang sudah kita lewati. Sudah seberapa ibadah kita persembahkan kepada Allah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sholat kita kira-kira apa sudah sempurna kita lakukan dari waktunya dulu? Sudahkah 5 waktu itu sempurna kita lakukan? Ini baru berbicara waktunya. Dari sini saja sudah ada yang menjawab belum Ustaz, baru 4 waktu karena subuh susah. Ada juga Ustaz baru 3. Kenapa 3? Karena baru sholat duhur, sholat asar. Kenapa sholat duhur, sholat asar dan maghrib? Karena kalau sholat duhur, sholat asar masih di kantor ki, malu-malu sama temannya kalau tidak sholat. Kenapa sholat maghrib? Di kota-kota besar yang macet biasanya orang memilih sudah di sholat maghrib baru pulang. Tapi sholat isya tidak dilakukan. Kenapa? Sampai di rumah langsung tidur kecapek. Subuh terlambat bangun, tidak sembahyang subuh, jadi 3 waktu juga yang seperti itu. Ini baru kita berbicara waktu, sudah banyak kekurangan dari sholat yang kita laksanakan. Dari segi kehusyuan, dari segi keikhlasan, ketulusan kita menunaikan ibadah sholat, lebih banyak lagi yang berkata, lebih banyak sholatku saya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ketika kita sudah sholat, salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita beristighfar,
Bukankah kita baru saja menunaikan ibadah kepada Allah? Kenapa kita harus beristighfar? Jawabnya, boleh jadi pada saat kita sholat tadi, pikiran kita kemana-mana. Ada ibu-ibu, begitu sholat, selesai masakannya di dapur. Ini kenapa yang ada kepalanya resep masakan. Oh, ini nanti dicampur dengan ini dicampur dengan ini, nanti hasilnya seperti ini, kemungkinan rasanya seperti ini. Kadang-kadang kita ya bapak-bapak, kalau ada tugas di kantor yang mendesak, kemudian kita menunaikan sholat, dalam sholat yang teringat itu tadi tugas, kapan selesai? Apalagi kalau ada di pemeriksa baik dari inspektorat maupun dari BPK. Baru inspektorat, baru BPK, kalang kabut maki. Bagaimana kalau KPK yang datang? Kita sholat itu yang diingat. Makanya kita harus istighfar. Tapi kalau yang begini, misalnya sholat, kemudian masih ingat yang lain, itu masih biasa. Tapi ada mentong orang, pada saat sholat, nanti dia sadar kalau dia habis sholat, pada saat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sadar, sholat kembali tadi. Ini lebih parah lagi kalau ada yang begini. Kita sholat kadang-kadang hitungan rakaat, kita lupa. Ini baru 3 atau sudah 4. Ini kan yang sering terjadi dalam pengamalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selesai kita salam, kita beristighfar, mohon pengampunan kepada Allah dari ketidaksempurnaan sholat yang baru saja kita tunaikan. Sholat kita saja meminta pengampunan kepada. Bagaimana kalau kita melakukan kejahatan? Bagaimana kalau kita melakukan keburukan, kemaksiatan? Maka tentunya harus lebih banyak lagi istighfar kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau mau mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 133, di situ ada seruan, ajakan dari Allah yang luar biasa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Ini Allah mengajak. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Jadi ampunan dan surga yang dijanjikan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya, resepnya adalah takwa. Jadi itu tidak gratis, tidak gratis. Ada yang harus kita bayar. Dibayar pakai apa? Bukan pakai uang kita, bukan harus ambil dari rekening deposito kita, tapi dibayar dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana implementasi takwa itu dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan ampunan dan surganya? Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kapan harta itu diinfakkan? Di kala lapang maupun sempit. Kalau kita sudah sanggup melakukan ini, inilah resep pertama akan mendatangkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita dalam keadaan lapang, Bapak Ibu, gampang-gampang jadi mudah bersedekah, mudah berinfak, mudah berbagi. Tapi kalau kita dalam keadaan sempit, rasa-rasanya itu setan datang menggoda. Jangan mau kasih, nah kau sendiri saja butuh. Itu iblis, setan sudah datang menggoda kita. Tidak usah, kamu kan juga butuh. Kenapa mesti kasih masuk lagi di celengan masjid? Kenapa harus berbagi kepada fakir miskin? Kenapa harus kasih anak yatim? Kamu kan sendiri juga butuh. Bisikan-bisikan seperti ini biasanya ada dalam hati kita. Dan itu yang kadang-kadang membuat orang berat untuk berinfak. Tapi kalau dalam keadaan lapang, biasanya orang mudah. Misalnya dapat bonus, biasanya kita bagi-bagi. Dapat keuntungan dari dagang, biasanya kita bagi-bagi.
Tapi ketika kemarin mulai bulan 3 kita kerja dari rumah, kemudian banyak toko yang ditutup, banyak sekali orang yang tidak mengamalkan ayat ini. Kenapa? Mereka dalam posisi butuh, tapi ada yang lebih butuh, banyak yang tidak mau berbagi. Berarti masih dipertanyakan ketakwaannya kepada Allah, masih terpending kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bapak Ibu, jadi ada yang mengatakan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Itu keliru. Sebenarnya harta harus kita bawa mati. Bagaimana caranya harta kita bawa mati? Dalam kehidupan dunia ini, titip dulu, titip. Titip di mana? Titip di panti asuhan. Titip di mana lagi? Titip di masjid. Titip di mana lagi? Titip di fasilitas-fasilitas sosial. Titip kepada anak yatim, titip kepada orang miskin, titip kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, titip kepada orang yang berutang dan sulit melunasi utangnya, kemudian kita bayarkan utangnya. Titip, kita hanya menitip. Di akhirat kelak itu semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah dan diberikan balasannya kepada kita. Makanya banyak orang yang ketika tulus bersedekah, tulus berinfak, di surga nanti bingung dari mana semua kebaikan ini, dari mana semua fasilitas ini Allah berikan kepadanya. Padahal dari uang 1.000 rupiah, uang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah yang pernah dengan tulus dia berikan kepada orang lain, dan dia sudah lupa dan tidak pernah lagi menghitung-hitungnya. Dan biasanya memang uang-uang kecil itu biasa orang ikhlas. Kalau besar-besar nih Pak, kadang-kadang tidak ikhlas nih. Kalau ada orang menyumbang 10 juta, sudah mulai agak-agak berat. Kalau 5 juta agak tulus-tulus sedikit, 1 juta lebih tulus dari 5 juta, 100.000 lebih tulus daripada yang 500.000, yang 2.000 lebih tulus lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga kadang-kadang heran ini kita umat Islam. Kalau kita ke masjid, rata-rata kita hanya menitip uang kecil untuk kebahagiaan akhirat kita. Kita hanya selalu menitip sedikit, kita hanya selalu menitip uang kecil. Kenapa saya tahu? Karena saya pengurus masjid. Dari sejak remaja masjid sampai sekarang tetap pengurus masjid. Pengalaman kami kalau menghitung celengan masjid, lebih banyak uang kecil daripada uang besar. Lebih banyak uang 5.000 daripada uang 100.000. Kebetulan saya tinggal di perkampungan, uang 100.000 itu kalau kita dapat di hari Jumat itu gembira sekali kita sebagai pengurus masjid. Kalau dapat kisah, berarti jarang ada. Yang biasa uang 50.000, itu pun paling banyak 5 lembar. Kemudian turun ke uang 20.000 agak lumayan, tapi yang paling banyak 2.000 rupiah dengan 5.000. Itu Tommy dia berharap, ya Allah, ini sedekahku, ini infakku, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang tuaku. Padahal 5.000 sih. Minta Tommy untuk dirinya. Mestinya Bapak Ibu, setelah orang tua kita meninggal dunia, kita anak-anaknya di samping mendoakan, bersedekahlah atas namanya, karena sedekah itu sampai pahalanya kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Jadi implementasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita dalam bentuk menahan diri untuk tidak marah. Yang pertama tadi agak susah, yang kedua ini sepertinya lebih susah lagi. Menahan diri untuk tidak marah. Kita dikasih marah sama orang, tapi kita tahan diri untuk tidak marah. Rasa-rasanya pada saat masuknya masa pandemi, sekolah sudah daring, sekolah dari rumah, banyak orang tua yang ganda profesinya. Di samping profesinya sebelum masuk musim wabah corona, ditambah lagi dengan profesi yang baru, menjadi guru untuk anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak sabar, saking rumah-rumahnya jawab. Kenapa aku tahu Ki? Karena serumahku juga jadi guru Tommy. Iya,
Biasakan anak-anak, kan kita ini kan bukan guru. Kita tidak punya ilmu-ilmu dasar bagaimana mengajar anak-anak dengan baik. Kita tidak belajar psikologi anak. Kalau guru kan itu mungkin mereka pelayani. Tapi kita ini sebagai orang tua yang jarang-jarang berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan masuknya pandemi COVID-19, kita harus kerjakan itu semua, mendampingi anak-anak kita belajar. Akhirnya banyak orang tua ketika mengajar anaknya siap tongi, pak pukul, pak campur. Padahal kita dianjurkan untuk jangan marah supaya mendapat ampunan dan surga Allah. Kalau ada orang yang mau bermimpi dengan Nabi, salah satu metode yang kita pakai adalah jangan marah, tahan marah kita 40 hari 40 malam. Ini salah satu metode untuk mimpi berjumpa dengan Rasul, selain dari selalu berwudu ketika kita tidur. Tahan, jangan marah selama 40 hari 40 malam. Banyak ibu-ibu bilang, susah Ustaz. Saya bilang, kenapa nak susah Bu? Dan bilang, deh bagaimana 40 hari? Nah jangankan 40 hari Ustaz, dalam sehari saja itu kadang-kadang 7 kali marah sama anak. Baru nak kasih bangun marah-marah memang nih. Mau diberangkatkan pergi ke sekolah, sarapan dulu, marah-marah. Kenapa? Anak-anak tidak suka sarapan. Nah kita mau supaya dia sarapan, marah-marah misalnya. Dua gitu. Mau berangkat lagi ke sekolah, marah-marah lagi dan kasih keluarga anak dari rumah. Padahal mestinya anak diantar dengan doa. Tapi marah-marah. Pulang anaknya sekolah, marah-marah misalnya. Mau nak kasih makan lagi anaknya marah-marah. Sampai mau nak kasih tidur anaknya masih marah-marah. 7 kali paling tidak marah-marah sehari kepada anak-anak. Jauh Ki dari bermimpi dengan Rasul kalau begini. Ya, bermimpi bertemu dengan Nabi. Jauh Ki dari pengampunan kalau ini terus yang kita lakukan. Kita harus selalu mengoreksi diri kita, introspeksi diri. Termasuk saya ini masih dalam tahap belajar. Karena yang namanya manusia, manusiawi sekali. Kalau ada yang pakai balik-balik baru kita marah, itu manusiawi, normal. Tapi ketika kita mampu, itu yang luar biasa. Dan itu yang dahsyat, mendatangkan ampunan dan surga dari Allah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan saudara-saudara kita yang pernah bersalah kepada kita. Ini lebih berat lagi. Kenapa? Memaafkan itu bukan perkara gampang. Memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Karena yang namanya maaf itu memang berat, susah. Yang namanya maaf adalah ketika kita mengatakan saya sudah maafkan kamu dan seluruh bekasnya terhapus. Itulah maaf. Bukan maaf namanya. Bukan maaf namanya kalau ada orang mengatakan saya minta maaf, lalu kita mengatakan saya sudah maafkan kamu, tapi kalau ku ingat itu kata-katamu masih sakit hatiku, belum maaf namanya. Kita sudah mengatakan saya maafkan kamu, tapi kalau ku ingat itu kata-katamu masih sakit hatiku, berarti belum maaf namanya kalau begitu. Yang namanya maaf, saya maafkan kamu, terhapus seluruh bekas. Berat. Tapi kalau mampu kita lakukan, ampunan dan surga. Mari kita bermujahadah supaya kita bisa menjadi pemaaf dalam hidup ini. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat ihsan itu juga akan mendapatkan ampunan dan surga Allah. Bagaimana itu ihsan? Ihsan itu adalah melakukan sesuatu lebih dari kadarnya. Itu ihsan namanya. Misalnya kita naik Grab, mestinya kita bayar 15.000, tapi kita kasih uang 20.000. Baru tukang Grabnya mengatakan maaf Bu, tidak ada uang kecil. Lalu kita mengatakan ambil semua Mi, yang 5.000 itu ihsan namanya. Kita pergi ke SPBU, di situ terbaca di apa namanya, di meterannya itu alat pengukurnya yang harus kita bayar 135.000. Begitu kita kasih uang setengah mati, dia mau pergi cari uang kecil, kita bilang jangan, ambil misalnya lebihnya, yang 15.000 itu yang ihsan namanya. Ada orang hebat Pak, dia mau membiasakan dirinya berbuat ihsan. Kalau masuk ke SPBU, kalau dia mau beli bensin 100.000, dia bilang
Dek, tolong isi mobil saya 95.000. Sering sekali operator itu berkata, Pak, kenapa kita nalai-laiki dari yang lain? Tak kalau 100.000 lalu mau itu masa 95.000? Dia bilang tidak, isi 95.000. Begitu diisi 95.000, kemudian dikasih uang 100. Setelah itu dia berkata, sengaja saya isi 95.000 karena 5.000-nya untuk kamu. Apa dia bilang itu? Operator SPBU, terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan doanya luar biasa. Dan doa orang yang gembira menerima sesuatu yang gratis dari kita membuat hatinya berbahagia. Doa kepada Allah, doanya itu akan sampai kepada Allah. Makanya sering-seringlah berbuat ihsan. Kita didoakan orang, doa itu akan tembus ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang seperti itu. Daripada masuk di SPBU 1.500 wana tunggui sampai marah-marah itu semua di belakang yang antri. Dia bilang gua marah itu tunggu itu orang. Padahal 1.500 sih. Tunggu ada tahu yang seperti itu. Moro-moro semua orang yang di belakangnya yang antri. Kenapa? Karena baru cari uang 500, tidak ada 500 yang ada 1.000. Tidak potongi rugi itu operator kan. Cuma ada makasih cuma 2.000. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, dalam kehidupan kita pemandangan-pemandangan seperti ini, situasi-situasi seperti ini sering kita jumpai. Begitupun ketika ada orang di pasar beli ikan. Saya kebetulan biasa ke pasar, biasa beli ikan. Saya biasa kasihan itu kalau ada orang beli ikan atau beli sayur, nawarnya luar biasa. Beli ikan bodoh, ini mohon maaf, ini adalah kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Mungkin kalau di kompleks-kompleks besar seperti ini jarang karena belanjanya di supermarket. Tapi yang belanja di pasar tradisional, pemandangan seperti ini sering kita temukan. Dia beli ikan, kebetulan ikan bolunya dijual 15.000, ditawar 10.000. Dia bilang itu penjualnya 12,5 Ibu. Dia bilang 10.000 mau. Dia bilang 12,5. Dia bilang di situ 10.000 dia jual kayak ini. Nah, kalau Nabi bilang itu penjual ikan, kalau di sana 10.000, di sana lalu pergi beli. Ada juga biasa beli ikan yang digompo itu, yang digompo. Sudah ditawar, begitu dikasih, dia bilang tambah-tambahin deh. Mestinya dia yang berbuat ihsan, tapi ternyata penjual ikan lah yang mendapatkan pahala ihsan. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, pemandangan itu baru beberapa hari yang lalu saya lihat. Karena waktu saya antar ibu beli ikan, kuperhatikan, saya suka sekali melihat kisah-kisah seperti ini dengan tengah masyarakat. Itu orang yang beli, saya bilang Masya Allah, sudah natawar nih kodok, dikasih, minta lagi tambah. Ditambah itu apa dia bilang? Tambah lagi 1, Masya Allah. Padahal mestinya kita berbuat ihsan supaya kita dapat ampunan, supaya kita dapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang ketika menyadari dirinya berbuat dosa, lalu dia segera mengingat Allah dan beristighfar, ini yang akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, jadi pertama, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, utamanya orang tua kita, banyak-banyak mohonkan pengampunan kepada Allah, karena istighfar itu akan sangat bermanfaat kepada mayat yang ada di alam barzakh. Kalau sedang dihukum mendapatkan siksaan, siksaannya bisa ditangguhkan, dihentikan oleh Allah dengan istighfar anak-anak untuk orang tuanya. Yang kedua, kita mohonkan kepada Allah supaya amalnya, semua amalnya, baik yang ikhlas maupun tidak ikhlas dilakukan, diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada amal yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ikhlas. Contoh, kebetulan pimpinannya suka sholat berjamaah. Kalau di masjid cepat sekali selesai kalau ada yang mau ditandatangani. Banyak staf atau banyak kepala bidang atau mungkin kepala seksi yang ada di bawahnya, ketika ada yang mau dilancarkan untuk ditandatangani, selalu pergi ke masjid. Dan tentu harus melaksanakan sholat dulu. Dia pergi sholat, bukan niatnya berjamaah, tapi pergi sholat. Dia bilang tak kalah di sholat tumaki, sudah itu tanda tangan. Sebenarnya niatnya bukan untuk pergi sholat berjamaah, niatnya utamanya adalah untuk bertanda tangan, supaya tanda tangan. Karena pernah kan kita punya gubernur ada yang seperti itu.
Kalau di masjid pergi, gampang sekali, cepat sekali kalau ada yang mau dibicarakan, apalagi di waktu subuh. Ya, ada pernah gubernur kita yang seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena alhamdulillah saya selama Pak Sadar Basri Palaguna jadi gubernur sampai sekarang, saya aktif di tim penggerak PKK sebagai dulu anggota, sekarang jadi ketua Pokja 1 yang membidangi tentang penghayatan pengamalan Pancasila. Di dalamnya ada keagamaan dan gotong royong. Ada 2 program pokok yang saya tangani di tim penggerak PKK. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 30 tahun di PKK. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gambarannya kenapa kita harus berdoa kepada Allah supaya amalnya baik yang tulus maupun tidak tulus dilakukan semua diterima oleh Allah. Karena jangan sampai ada yang begitu tadi, ketemu dengan pimpinan, pergi di masjid sholat berjamaah karena kebetulan pimpinannya suka sholat berjamaah supaya lancar di urusan. Kita doakan kepada Allah supaya begini juga diterima, menyumbang ke masjid hanya karena supaya ditahu sama orang bahwa dia rajin menyumbang ke masjid. Mudah-mudahan yang seperti ini pun juga diterima oleh Allah. Kita doakan almarhumah orang tua kita, saudara-saudara kita atau karib kerabat kita. Yang terakhir, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidupnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berinfak itu sudah jelas 1 diganti 10. Itu dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. 1 kebaikan kita lakukan 10 balasannya. Kalau di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, kalau orang berinfak 1 yang dia infakkan maka hasilnya 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan yang seperti ini semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Terakhir, titipan saya kepada anak-anak almarhum, doakanlah terus almarhum. Kalau mendengar ada cerita buruk terhadap almarhum kita dengar dari orang lain, maka perbanyak memohonkan pengampunan kepada Allah, karena itu pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, kalau dengar almarhum pernah melakukan kebaikan, maka perbanyaklah sebarkan kebaikan itu supaya almarhum tetap mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidupnya di dunia. Selanjutnya, kalau ada kemapanan dari sisi ekonomi, ada kelebihan-kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan kita, sering-seringlah bersedekah atas namakan almarhum atau almarhumah orang tua kita, karena itu pahalanya sampai. Jangan dibilang sudah banyak nih pahalanya, dulu tidak apa-apa. Sebagai anak itu bakti kita setelah orang tua kita meninggal. Kalau ada nasihat-nasihatnya, lakukan terus nasihat itu, karena selama itu almarhum akan mendapatkan pahala. Kalau dia pernah jalin silaturahmi dengan keluarga, dengan karib kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya, jangan putuskan silaturahmi itu, teruskan silaturahmi itu. Almarhum akan tetap mendapatkan pahala. Inilah usaha-usaha atau amal-amal yang bagus dilakukan oleh anak almarhum, agar supaya almarhum insya Allah walaupun telah berada di alam yang lain, di alam barzakh, insya Allah mudah-mudahan di sana mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terakhir, mari kita sama-sama mendoakan almarhum, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, seluruh amalnya diterima oleh Allah, baik yang tulus beliau lakukan maupun yang tidak tulus, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa silhu bil ma'i wa thanti wal barakah.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.